Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arsya Fernanda Kurniawan dengan NPM 2016041027 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Unila. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang evaluasi kebijakan zonasi, yang mana video ini dibuat berdasarkan tugas dari ujian akhir semester mata kuliah implementasi dan evaluasi kebijakan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang penerapan sistem zonasi. Perkembangan revolusi industri 4.0 menuntut instansi pendidikan untuk dapat mengikuti perkembangan era industri saat ini dalam bidang teknologi informasi, khususnya dalam bidang pendidikan dan proses penerimaan murid baru. Pemerintah memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam mengelompokkan zona-zona pada setiap sekolahan. Zonasi menjadi suatu kebijakan yang ditetapkan pemerintah sekarang ini dengan meninjau dari alamat calon murid baru yang dapat dilacak menggunakan kartu keluarga yang terdaftar di komputer di Dukcapil. Calon murid akan diterima sesuai dengan sekolahan yang berada di dekat rumahnya atau yang jaraknya paling dekat. Menurut Mendikbud, sistem zonasi merupakan bentuk penyesuaian kebijakan dari sistem rayonisasi, atau rayonisasi lebih memperhatikan pada capaian siswa di bidang akademik, sementara sistem zonasi lebih menekankan pada jarak atau radius antara rumah siswa dengan sekolah. Dengan demikian, maka siapa yang lebih dekat dengan sekolahan lebih berhak mendapatkan layanan pendidikan dari sekolah itu. Adapun beberapa tujuan dari sistem zonasi, menurut Mendikbud, diantaranya adalah menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah negeri, dan membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi penerimaan guru. Peserta didik baru atau yang biasa disebut dengan PPDB adalah salah satu mekanisme dari penyelenggaraan sistem pendidikan yang dilakukan saat menjelang tahun pelajaran baru, di mana terjadinya penyeleksian calon peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku guna diterima sebagai peserta didik dalam satuan pendidikan tersebut. Selama ini sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB pada setiap jenjang sekolahan menengah pertama maupun sekolah menengah atas atau SMA di Indonesia menggunakan nilai sekolah atau nilai ujian nasional sebagai kriteria utama dalam tahap seleksinya. Selain seleksi berdasarkan nilai sekolah dan nilai ujian nasional tersebut dapat juga melalui jalur prestasi, jalur bina lingkungan, serta jalur-jalur lainnya. Evaluasi sistem zonasi. Evaluasi pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dapat ditinjau dari hasil yang telah dicapai berbanding dengan tujuan dari program tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Wahab 1997, bahwa efektivitas suatu program atau proyek dapat diukur dengan persamaan efektivitas sama dengan hasil berbanding dengan tujuan. Maka, untuk mengetahui apakah pelaksanaan kebijakan sistem zonasi tersebut telah efektif atau tidak, dan terdapat kesalahan atau penyalahgunaan yang sudah ditetapkan dalam aturan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru, sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai pelaksanaan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru dalam kasus ini yang berada di SMP Negeri 3 Pademau, Kabupaten Pamekasan. Sosialisasi sistem zonasi penerimaan peserta didik baru. Berdasarkan observasi, berdasarkan literasi yang dibaca dengan cara mengumpulkan berbagai data mengenai proses sistem zonasi, terutama terkait radius atau jarak tempuh rumah siswa dengan sekolah. Saya menemukan bahwa kendala umum yang sering terjadi adalah kesalahpahaman masyarakat terhadap aparatur penyelenggara, adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh dinas terhadap masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan kecurigaan masyarakat terhadap panitia penyelenggara kebijakan pelaksanaan sistem zonasi. Pelaksanaan sistem zonasi
penerimaan peserta didik baru sampai ke titik distribusi belum sesuai yang diharapkan oleh Permendikbud nomor 1 tahun 2018 dan sekolah menengah pertama atau SMPN 3 Pademau yang notabene sekolah yang berada di lokasi ujung utara Kabupaten Pamekasan. Dari kajian literasi yang saya baca, Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Pademau belum mendapatkan dampak positif terutama dalam pemerataan siswa, sehingga masih banyak ditemukan sekolah lain yang tidak menggunakan sistem zonasi dalam PPDB karena kurang pengawasan dan sanksi tegas oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan. Pemantauan dan pengaduan sistem zonasi PPDB. Berdasarkan penelitian yang saya lakukan, bahwa menurut literasi yang saya baca, kebanyakan keluhan yang disampaikan seputar pemahaman tentang batasan zonasi, kurangnya sosialisasi yang diberikan melalui kepala desa dan kepala sekolah. Jika hal ini dibiarkan, akan berdampak terjadinya misunderstanding di tengah masyarakat dan kesenjangan yang berbentuk kastanisasi. Hal ini dikarenakan tidak adanya lembaga atau tim pengawas yang dikhususkan untuk memantau atau mengawasi pelaksanaan sistem zonasi PPDB. Tetapi solusi untuk memecahkan permasalahan agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan sesuatu yang negatif, berdasarkan hasil bacaan literatur menjelaskan bahwa evaluasi yang dilakukan pihak pemerintah biasanya terkait masalah keluhan dari masyarakat terkait permasalahan pelaksanaan sistem zonasi PPDB. Dari hasil penelitian di atas bahwa para kepala sekolah dan perangkat desa dalam melakukan implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB di Kabupaten Pamekasan memberikan pelaksanaan sebaik mungkin terhadap masyarakat, sehingga pemerataan siswa baru bisa terlaksana sesuai Permendikbud nomor 1 tahun 2018. Dari bahan yang saya paparkan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa faktor yang menjadi bahan evaluasi oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut. Yang pertama, belum adanya petunjuk teknis mengenai pelaksanaan PPDB sistem zonasi. Yang kedua, belum maksimalnya pelayanan terhadap masyarakat dalam pelaksanaan PPDB seperti sosialisasi mengenai ketentuan radius zona atau yang disebut dengan sistem zonasi. Yang ketiga, belum adanya pemerataan tenaga pengajar dan tenaga administrasi serta sarana dan prasarana demi tercapainya pemerataan mutu pendidikan. Yang keempat, masih kurangnya pengawasan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan terhadap sekolah dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi dan tidak adanya tindakan tegas seperti sanksi pidana oleh aparatur yang berwenang kepada oknum-oknum yang melakukan pelanggaran, karena sejauh ini pelanggaran-pelanggaran tersebut hanya dijatuhkan sanksi administratif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.